Itu resikonya. Sebelum masuk ke resiko, kita harus dulu tahu nih, ini perusahaannya apa. Kita bisa tanya robo advisor chart Arvita. Contoh misalnya, kita klik ya potensi ya dalam tanda ini strip BCA. Nah, nanti akan muncul dia ya potensi BCA saat ini seperti apa. Ini sudah semuanya sudah enak bro basisnya. Nah, saya ketik potensi BCA. BCA potensi saat ini. Saya kok pengen lihat sih. Ini teman-teman bisa download. Langsung saya bacakan potensi BCA saat ini downtrend dengan koreksi aktivitas market saat ini distribusi, artinya banyak yang jual dominannya. Ya target supportnya 8750, fall up ya di ketika 8978 saat ini masih hindari atau wait and see. Jadi udah diingetin bro, sebelum ngomong resiko kita lihat potensi kedepannya. Potensi kedepannya udah clear bahwa saat ini masih ya dominan koreksi jangka pendek. Nah teman-teman bisa lihat chartingnya BCA saat ini kan lebih dominan ya di distribusi atau banyak jualannya. Apalagi ya, hari ini BI naikin suku bunga lagi ya 5,75 naik 25%, 25 pips jadi 6%. Why? Rupiah kita babak belur bro, 15.800 sampai sekarang beberapa bank 16.000. 8 kali tidak dinaikkan, 16.000 rata-rata di bank ya jualannya. Nah inilah yang dilakukan intervensi oleh BI, naikin suku bunga. Makanya bank-bank hari ini koreksi. Justru itu kesempatan bagus untuk kita bisa akumulasi beli. Nah, ini loh teman-teman, sebenarnya yang kita butuhkan adalah insight-insight yang seperti ini gitu loh. Nah, hal-hal ini jarang kita dapatkan di luaran sana. Ya mungkin bisa sih kalau teman-teman memang jeli melihatnya. Tetapi dengan analisa tadi yang ada di aplikasi Sahamologi, itu bisa jadi terang benderang gitu ya. Bahwa ini potensinya bakalan seperti ini, nanti bakalan seperti itu. Jadi teman-teman bisa dapatkan itu semua langsung di satu aplikasi saja Sahamologi. Nah, ngomong-ngomong soal saham nih, Pak Gembong nih, tadi kan yang disebutkan BBCA gitu kan ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang bingung lagi, Mister Saham kan banyak ya, itu caranya mau beli yang mana, itu yang apa, mungkin ada pembagiannya lagi, mungkin saham ini untuk ini, misalkan, saham, kalau untuk technical tadi, pakai analisa technical, sahamnya ini aja, kalau yang fundamental, sahamnya yang itu aja, gitu mungkin gimana, Pak? Ada, bro, jadi kalau kita bicara market, ya, berdasarkan market cap, ibaratnya nilai dari suatu saham tersebut, market cap-nya itu dibedakan 3. Pertama blue chip, yang kedua medium, yang ketiga small cap. Blue chip berarti saham-saham yang kapitalisasinya besar, market cap-nya besar. Kalau dulu misalnya di atas 10 triliun, tapi kita naikin sekarang 25 triliun. Jadi cari perusahaan-perusahaan yang market cap-nya lebih dari 25 triliun. Singkatnya, teman-teman bisa lihat rata-rata blue chip itu ya identik dengan indeks LQ45 atau IDX 30. Jadi 45 saham terbesar atau 30 saham terbesar. Dari total penghuni IHSG itu kisaran di 900 bro sekarang. Bayangkan teman-teman, 900 itu nyarinya gimana gitu kan. Nah, dipermudah oleh bursa ya, untuk pemula posisinya ambil yang saham-saham yang IDX 30 atau LQ45. Itu market cap-nya di atas 25 triliun. Secara perusahaan, teman-teman track record-nya sudah tahu, minimal dia jalan 5-10 tahun ke belakang, ya posisinya, kecuali ada beberapa saham sektor teknologi itu baru, market cap-nya besar, tetapi secara umum, ya teman-teman kan familiar dengan bank. Pasti ada 4 bank, BCA, BRI, Mandiri, BNI. Kalau kita bicara industri, teman-teman tahu familiar dengan Astra, ya, UNTR,
Telco, teman-teman tahu Telkomsel, ASI, Telkom, terus Indosat, ya, Excel, itu yang familiar. Jadi di situ mulailah, kalau kita awalnya awam dan kita pengen bahwa yang penting tadi goalnya kita tahu bahwa blue chip itu pertumbuhannya sekitar 10-15% setahun. Nah, maka itu yang kita pilih di awal. Ya, kenapa? Karena ibaratnya yang bisa bertahan. Let's say anggaplah perusahaan-perusahaan di blue chip itu 5 tahun 10 tahun ke depan. Kira-kira ya masih cukup kokoh. Ya. Itu dulu blue chip di awal-awal. Tapi targetnya ya realistis, Bro. 10-15% cukup setahun. Kalau pengen lebih ya, ini di atas 15% ada saham-saham yang medium small. Lapis kedua, lapis ketiga. Nah, itu secara pembagiannya. Nah, seringkali orang dilihatin portonya, ini ratusan persen. Udah pasti ada dua hal, saham IPO atau saham medium small yang fluktuasinya tinggi. Apakah cocok untuk pemula, ya, untuk akumulasi? Let's say, ini perusahaan bisa tahan 5 tahun, 10 tahun nggak? Hati-hati, fluktuasinya tinggi. Nggak semua cocok. Tapi kalau pengen ngejar return, yaitu ya opportunity-nya menarik di medium small. Jadi baik lagi, harus tahu dulu nih, kita ini beli saham, tujuannya mau apa, karakter kita apa, risk profile kita apa, agresif, konservatif, atau moderat. Yang susah itu kan nggak ngerti stylenya, Bro, tapi FOMO, fear out, missing out. Nah ini nih, misalnya contoh, ya, saham IPO, brand, aman, itu naiknya sudah berlipat-lipat, 5 kali, 6 kali gitu. Nah, kita baru masuk saat di puncak. Ah, itu hati-hati. Jadi back to basic, ya sebelum masuk di saham, kita tahu goalnya, kita tahu batas resikonya, dan kita tahu apa yang kita beli. Biasanya kami seperti itu menyarankan. Mantap ya. Berarti semuanya itu bisa didapatkan di situ juga toh, di aplikasi Sahmology juga kan ya? Yes, betul. Nah, di situ biasanya kalau dalam prakteknya, bukan hanya di apps-nya, tapi kami juga dampingi secara personnya. Jadi, apps-nya itu menjangkau orang pengen mandiri, ya, orang pengen ibaratnya teman trading atau teman investor. Tapi seringkali orang juga butuh bimbingan langsung. Contoh, misalnya kayak bank. Bank kan ada bank digital, semuanya serba otomatis, ya, fully online, tapi tetap ada yang konvensional, ada orangnya, ditemenin, didampingi, ya, ditanya apa kita jawab. Nah itu kami juga kombinasikan dua hal itu, aplikasi dengan teknologi, tapi high tech, ya, teknologinya high, ya, personal, itu dengan RM-nya atau kaminya. Dalam ini ada 2 atau 3 orang termasuk saya yang khusus membantu para kliennya, ya, secara spesifik untuk mencapai tujuannya, ya, financial planner-nya. Betul. Nah ini yang saya senang nih. Jadi nggak cuman mikirin return-nya atau cuannya ya, tapi benar-benar dari konsep mulainya itu dari financial planning-nya dulu kan ya. Yes. Pastikan bahwa ini aman, ini karena kan kalau enggak kan ya percuma juga gitu loh. Kita sudah ngeplan gini, ternyata pondasinya ini enggak beres gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang paling sering di ini kan, Bro, di market itu hampir mayoritas. Ini sebagai contoh, teman-teman ngalamin ya 3 tahun terakhir. Begitu COVID, ya, jumlah investor dari 3,5 juta di saham ya, dengan SID, itu sekarang hampir 10.500.000. Anggaplah let's say akhir tahun mungkin 11 juta. 11 juta, Bro. Ya, SID. Itu gabungan antara saham sama reksadana. Nah, rata-rata investor-investor sebutnya COVID, Corona, itu FOMO, fear out, missing out. Nah, pada saat 2020, 2021 rame, beli saham apapun untung. Tapi setelah 2022, 2023,
ambiar bio. Nah, inilah yang kita lihat konsistensinya. Apakah 3 tahun ini make profit, konsisten profit, itu yang jadi tantangan kita. Biasanya kalau kami, ya secara pribadi, kan aku juga pegang klien ya, dari konsep financial planning, ya selain ngajar, aku juga praktek. Nah, kita mulai bukan dari sisi investment, karena di sisi investment kita sudah mulai duluan bro. Ya, masuk ke yang paling tinggi dulu, forex, derivatif, itu kan yang paling tinggi. Nggak lama bro. Nggak sampai setahun ambiar. Langsung ke saham ataupun yang lainnya. Biasanya rata-rata sih nggak lama 2-3 tahun. Tapi kalau di financial planning ini, mulai dari ya kita bedah di laporan keuangannya, financial planning tahu tujuannya, terus kita atur, itu bertahan 4-5 tahun. Dan sampai sekarang, sustain. Ya, di saham misalnya, pertama awal-awalnya kita masuk di blue chip dulu, yang penting 12-15% itu tercapai. Ya, tahun pertama, konsisten tahun kedua. Nah, kalau 2 tahun udah ngerti, biasanya langsung kita sedikit untuk yang ya medium small. Supaya apa? Kombinasinya ibarat sepak bola itu ada yang konservatif, ada yang agresif, bro. Ya. Jadi targetnya itu bisa tercapai di atas 15%. Seperti itu, yang pengalaman pribadi yang kita bisa sampaikan. Iya, jadi dengan fondasi financial planning yang kuat itu nanti atas-atasnya itu ibaratnya kita bangun rumah itu fondasinya kuat, yang penting sudah kuat fondasinya, nanti lantai 1, lantai 2 mau didesain apapun gitu enak gitu ya. Yes, betul, itu betul sekali. Ya, ibaratnya kita bicara fondasinya kokoh, beton bro, ya kena angin, goncangan, ya itu kuat secara psikologis dan secara dompet keuangannya. Ya, karena psikologis itu kadang berubah kalau dompetnya negatif. Nah, lihat negatif 3 bulan 6 bulan nggak bisa, langsung cut loss pada saat itu. Nah, seringkali gitu. Jadi ketika kami di saham pun mulai dari sisi yang fundamentalnya LQ 45 di 30, yang penting targetnya nyampe, secara psikologis juga aman gitu ya. Kalau misalnya contoh anggaplah BCA BRI turun, ya masih tenang. Tapi justru lebih bagus. Kalau saham-saham yang volatil tinggi turun, kapan naiknya? Ya ini yang terjadi kan? Yang terjadi di saham-saham tech kita, ya hampir turun 70-80%. Setelah itu akan tanya kapan naiknya. Itu berat bro. Jadi pengalaman kita bener banget kata ya Mister, fondasi dikuatin. Gitu. Pengalaman positif, ya invest, tumbuh 12-15% per tahun selama konsisten 3 tahun aja dulu. 3 tahun loh teman-teman, bukan 3 bulan ya, apalagi 3 minggu ya. Karena ya apa ya, biasanya orang-orang yang baru gabung ke Wealthy Hustlers ini memang jiwanya itu hustlers gitu loh. Jadi ayo ndak mari gitu loh. Iya, jadi kalau itu dibawa ke kerjaan kita yang utama, ya boleh-boleh saja, memang harus gitu. Kita kan kerja harus maksimal, bener nggak ya? Performance kita itu harus dijaga biar maksimal. Tapi kalau di saham, nah itu yang harus agak direm ya, Mas Gembong ya. Jadi memang harus sesuai dengan trading plan-nya. Itu. Nah, teman-teman ini banyak yang nanya juga, Mas Gembong. Kira-kira kesalahan investasi saham gitu yang nggak boleh dilakukan, yang banyak orang lakukan deh, menurut pengalamannya Pak Gembong itu gimana? Misalnya overtrading lah atau apalah gitu. Oke. Yang paling satu banyak yang biasa kita temui adalah FOMO, fear out, missing out. Artinya adalah kita, apalagi kita identik dengan media sosial ya, pasti ada tokoh-tokoh, influencer atau apapun itu gitu kan, yang melihatkan portofolio, melihatkan keindahannya investasi. Anggaplah di saham, wah saya bisa bagel, dilihatin kenaikannya signifikan. Nah di situ pendekatannya langsung memancing kita, wah panas bro, dia bisa, aku juga bisa, ya kan? Nah, terus kira-kira kok konsisten, diikutin, dia nggak tahu nih, ya tingkat resikonya. Contoh ya gitu kan, saham yang ratusan persen atau di atas 30%, itu kan di medium small biasanya. Nah, apakah posisi kita sama
resikonya, profil resikonya sama dengan mereka belum tentu. Nah, itu yang terjadi sering kali. Ya, otomatis ya saham-saham yang dibeli rata-rata nyangkuters. Kenapa? Karena dia tidak melakukan analisis. Pendekatannya adalah, dah, pokoknya ikut Mister gitu kan. Mister beli apa kita buy gitu ya. Tanya sih biasanya, Itu boleh ya. enggak Mister? Boleh enggak beli ini loh kan? Ya. Itu yang paling sering ya terjadi. Iya. Itu satu. Yang kedua, karena dia tidak tahu dan tidak melakukan analisanya. Nggak tahu nih gitu kan, ibaratnya posisi kita ya udah newbie ikut ya influencer atau ya ikut rekomendasi tanpa tahu bagaimana karakter dan trading plan-nya dia. Karena tidak punya plan, follow the money deh gitu kan, follow the influencer gitu misalnya. Yang kedua, yang ketiga seringkali kalau udah posisinya over ya, di situ seringkali untung biasanya diperbesar. Diperbesar nominalnya ya. Nah, di situ biasanya ekspektasinya muncul tinggi. Ya. Over PD gitu ya. Over PD, over trade itu namanya ya, ibaratnya kita behavior finance itu ya posisinya memang seringkali terjadi seperti itu. Untuk mengambil keputusan rata-rata faktor psikologis yang berpengaruh. Bias. Ya, behavior finance-nya itu over trade, over PD, over fear, khawatir ketika turun gitu kan. Nah, terus apalagi nominalnya sudah gede. Itu. Biasanya belinya 1 juta. Wah, enak ya. Tambah 10 juta. Wah, langsung. Biasanya kan turun 1%, 2%, nggak apa-apa lah. Masih rugi misalnya let's say 100-200 ribu. Tapi begitu 10 juta, 50 juta, 100 juta, nah over fear-nya dapat. Kena, psikologisnya kena. Itu yang seringkali kita temui. Dan terakhir, yang keempat itu ya tidak tahu stylenya itu. Apakah dia trader, investor, atau posisinya mamel kalau bahasa Jawanya ini, separuh-separuh. Mamel, gak kiri ya, gak kanan gitu ya. Iya. Nggak boleh ya kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman itu harus tahu lah identitas dirinya gitu ya. Kalau enggak nanti bingung. Sedikit ke sini, sedikit ke sana, pelin-pelan ya. Apalagi kalau di market itu sudah nggak peduli siapa kita gitu ya, bener ya Mas Kembang ya. Kalau di market itu market ibaratnya pasar ya atau hutan ya. Hutan itu luas bro areanya. Ketemu macan, ketemu ular, ketemu apa, ya baik lagi investor retail itu harus pinter kita sendiri. Buat siapa? Buat kita bro, ya buat masa depan kita. Kenapa? Karena itu uang hasil kerja keras kita, ya. Tiap bulan nyisikan, ada insentif, ada bonus, ya jangan ya tadi. Ya, bias behaviornya, over trade, over PD, ataupun ya tidak melakukan planning. Karena ibaratnya itu tadi, yang konsekuensinya bukan orang lain. Konsekuensinya adalah ke kita dan keluarga kita dampaknya.